Oke ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IK 1, IK 2, sehat selalu, bahagia setiap saat. Kemarin tak kasih sedikit bernafas ya, nggak ada tugas. Saya tahu kok kondisi kalian ya, nggak apa-apa. Tapi kali ini pasti ada tugas nanti ya, nggak usah khawatir. Oke ya, kita masuk pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat lanjutan dari yang kemarin ya, dari kita menganalisa sebuah data sehingga konsepnya adalah membuat sebuah database di mana nanti database kita perlu menganalisa dari beberapa segi ya, dari tuntutan juga nanti hasilnya seperti apa sehingga ya hasilnya nanti dalam satu paket dinamakan sebuah database. Oke, di mana database kemarin kalian harus mecah ya, dijadikan sebuah tabel. Di dalam sebuah tabel kalian nanti harus paham tentang struktur datanya. Jadi konsepnya itu dalam sebuah database ya. Kalian kemarin membuat sebuah database hasil dari analisa ya. Setelah itu nanti kalian membuat yang namanya tabel. Ya, tapi sebelum tabel ini harus tahu dulu struktur datanya. Kalau saya bicara struktur data, berarti nanti kalian harus mengetahui dulu ya, dalam satu tabel itu nanti atributnya apa saja, tipe datanya apa saja, size-nya atau panjangnya berapa. Jadi gitu, itu struktur data ya. Dalam satu tabel, misalnya tabel barang, ada kode barang, ada nama barang, ada harga barang, ada stok barang, itu struktur datanya. Nanti tinggal ngelola. Yang kedua, selain struktur data harus tahu namanya relationship, merelasikan. Ini bahasa kerennya adalah ERD, entitas relation diagram. Ya, ini maksudnya adalah entitas relation ya diagram. Jadi supaya lebih gampang kalian buatkan sebuah diagram yang menjelaskan tentang relationship. Kalau kemarin kan saya tinggal tarik. Nanti gitu kan ya. Nah, nanti konsep yang ketiga ya harus paham tentang namanya SQL. SQL ini adalah struktur query language. Ya, struktur query language. Ya, ini bahasa. Maksudnya di sini kita membuat database-nya, membuat tabelnya, membuat query-nya menggunakan bahasa pemrograman nanti ya. Kita script. Nah, tahap yang kita pelajari kemarin itu adalah pengenalan tentang database, menganalisa dan menormalisasikan sehingga menjadi beberapa tabel dalam satu database. Ya, kita sudah mengenal struktur data. Karena di dalamnya mengenal teman-teman tipe data, panjangnya dan sebagainya. ERD, Entitas Relation Diagram. Kemarin dalam pembahasan kecil kita sudah memahami tentang relation diagram. Harus ada relasi. Dalam satu tabel namanya relasi harus ada salah satu field yang jadikan kunci. Ya, kunci itu adalah yang menentukan nanti relasi. Kalau saya bicara primary key, itu kunci utama yang berada pada sumber data. Foreign key itu kunci tambahan yang berada pada tujuan. Nanti gitu. Nah, yang perlu saya tekankan lagi bahwa sebuah kunci sebenarnya ada banyak. Yang kemarin saya jelaskan yaitu adalah primary key. Ya. Primary key itu adalah satu kunci. Dalam satu tabel ada satu field yang jadikan kunci utama, di mana field tersebut tidak boleh ada data yang sama, tidak boleh ada data yang kosong. Oke, itu primary key. Berarti di contoh tabel mahasiswa, NIM Pak, itu nggak boleh ada yang sama. Dan NIM adalah tidak boleh ada yang kosong, maka jadikan kunci utama. Ya, contoh gitu. Pada mata kuliah Pak, ada kode mata kuliah. Iya, itu sebagai kunci. Kalau kita sebagai masyarakat, ya kuncinya apa? Nomor KTP, nggak mungkin ada nomor KTP yang sama. Itu berarti sebagai kunci. Nanti gitu. Ya, nah. Kemudian yang kedua, ada namanya kandidat key. Ya, kandidat key. Kandidat key itu gimana, Pak? Dalam satu tabel memungkinkan ada dua primary key dalam satu tabel.
Ya, misalnya saya punya tabel mahasiswa, dan tabel mahasiswa ada NIM, kemudian ada nama. NIM ini sebagai primary key, nama sebagai primary key. Berarti nanti tidak boleh ada NIM yang sama dan tidak boleh ada nama yang sama. Kalau ada namanya Rizky, yang masuk pertama kali Rizky di ACC, Rizky selanjutnya nggak akan diterima. Maka kandidat key itu memungkinkan dalam satu tabel memiliki 2 primary key. Apakah itu mungkin, Pak? Nanti sangat mungkin. Oke. Yang ketiga, ada namanya foreh key. Foreh ya, foreh key ini kunci tambahan. Ya, kunci tambahan. Kunci tambahan ini berarti sama dengan kalian di lookup kemarin. Kalau primary key ada sumber datanya, foreh key-nya ya sebagai many-nya dia adalah tujuan. Di sini ada NIM, di sini ada nilai nanti kan gitu ya. Di mana NIM ini nanti akan muncul lebih dari satu kali, nilainya berbeda. Maka foreh key itu sebenarnya adalah many kemarin. Kalau primary key adalah one. Ya, kunci tambahan. Yang keempat ada namanya super key. Ya, ada namanya super key. Ini masuknya gimana, Pak? Super key itu memungkinkan dalam satu tabel semua fieldnya jadi primary key. Semua fieldnya. Baik NIM, baik nama, jenis kelamin, ya misalnya gitu ya. Itu nanti semua jadi primary key. Jadi kalau ada satu mahasiswa yang sudah daftar, jenis kelaminnya laki-laki, berarti nanti tidak boleh ada laki-laki daftar lagi. Karena jenis kelaminnya juga primary key. Ya, ini adalah 4 kunci yang nanti sedikit banyak kalian harus pahami. Tapi yang paling sering digunakan biasanya adalah primary key dan foreh key. Yang paling sering digunakan. Karena nanti menghubungkan ya relasi one to many, many to many, one to one nanti gitu. Nah, konsep yang perlu saya ajarkan terkait dengan entitas relation diagram, makanya harus paham dulu tentang primary key dan foreh key tadi, ya. Di dalam entitas relation diagram atau relationship kita harus kenal dulu dengan yang pertama. Yang pertama itu bentuknya adalah ya diagramnya itu bentuknya adalah persegi panjang. Ya, persegi panjang seperti ini. Ya. Persegi panjang ini dinamakan sebuah entitas. Ya, ini namanya adalah entitas. Bahasanya itu namanya entitas. Tetapi yang paling sering dikenal adalah sebuah tabel. Itu namanya entitas. Oke. Yang kedua, ya, ada namanya line, garis ini ya. Nah, ini dinamakan nanti alur. Arusnya mau kemana alurnya? Ya, ada juga yang bentuknya oval. Oval seperti ini, ya, ini dinamakan sebuah field atau atribut. Jadi ini tabelnya, ini atributnya. Ya. Bisa kasih nama atribut. Ya, atribut atau nama field. Nah, nanti ya, atau nama field. Yang ketiga bentuknya adalah kayak layang-layang itu apa namanya ya? Seperti ini ya. Nah, ini dinamakan sebuah himpunan. Ya, ini dinamakan sebuah himpunan. Oke. Namanya adalah sebuah himpunan. Jadi dalam sebuah entitas diagram yang digunakan untuk relationship itu ada yang pertama persegi panjang, ini untuk sebuah tabel atau entitas. Kemudian ada alur, bentuknya line seperti ini, ya. Ketiga ada atribut, ini adalah nama fieldnya dari setiap entitas atau tabel. Yang keempat ini adalah himpunan, ini yang menghubungkan antara tabel satunya dengan tabel yang lain. Seperti flowchart, Pak. Iya. Namanya juga diagram, pasti flowchart. Gitu kan ya? Nah, sekarang yang perlu saya jelaskan, apabila kalian nanti memiliki sebuah tabel, semisal tabelnya adalah mahasiswa, misal ya. Mahasiswa memiliki sebuah atribut NIM. Oke, nama, misalnya gitu. Ya, jenis kelamin, alamat, misalnya tanggal lahir, misal. Nanti kelanjutannya. Nah, ini yang jadi primary key adalah NIM, Pak. Berarti NIM ini saya jadikan primary key
sedikit saya bedakan warnanya. Misal ya, primary key. Maka dalam sebentuk entitas ini nanti kalian menggambarkannya seperti ini. Ya. Dalam bentuk entitas, maka saya punya entitasnya seperti ini. Namanya adalah mahasiswa. Namanya adalah mahasiswa seperti ini. Kemudian, bentar. Saya atur posisinya ya. Namanya adalah mahasiswa seperti ini. Oke. Kemudian saya menambahkan atributnya. Jadi nantinya dalam entitas mahasiswa ini saya menambahkan atribut. Maka dari sini nanti saya panah seperti ini misalnya. Oke. Kasih alurnya, kemudian saya tambahkan atribut yang oval tadi, ya, saya gabung di sini. Nah, seperti ini, ya, ini adalah field yang pertama adalah name. Nah, menandakan bahwa name ini sebuah primary key, maka dalam atribut tersebut ditambahkan underline atau garis bawah. Ini menandakan bahwa name ini menjadi sebuah primary key. Nanti akan seperti itu ya. Terus field lainnya Pak, fieldnya kalian tambahkan field lainnya. Ya, field lainnya akan saya tambahkan. Misalnya sebelah sini, ya. Kemudian saya bikin di sini adalah nama, bisa gitu. Ya, ini adalah nama. Terus nanti sebanyak field yang ada. Jadi nanti akan terbaca dalam sebuah flowchart. Ya, terbacanya adalah entitas mahasiswa memiliki atribut. Yang pertama name, nama, nanti tambah lagi tanggal lahir, alamat. Primary key-nya apa? Name. Ya, tandanya kita menggunakan underscore atau garis bawah. Gitu ya. Nanti gitu. Kolil pakai baju le. Masya Allah. Pengen masuk angin yang. Oke, ini contoh. Nah, kemudian apabila nanti saya relasikan dengan tabel lainnya. Contoh ya, ini saya tutup dulu, saya pindah dulu. Ya, saya buatkan baru di sini misalnya. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian saya relasikan, Pak. Berarti kan kalian punya gambaran relasi dengan apa? Dengan tabel mata kuliah dan nilai. Berarti setidaknya saya sudah punya entitas. Apa entitasnya? Entitasnya yang kedua adalah mata kuliah. Misal gitu. Di sini saya membuat baru yaitu mata kuliah. Entitas saya namanya mata kuliah. Ya, ini adalah mata kuliahnya. Kemudian nanti tinggal ngatur saja ya. Seperti ini. Nah, saya tambahkan atributnya, Pak. Atributnya apa? Yang pertama yaitu misalnya kode mata kuliah. Maka di sini saya membuatkan kode mata kuliah. Ya, saya add seperti ini adalah kode matkul. Ini primary key, Pak. Oke, karena nanti tidak boleh ada yang sama ya kode mata kuliahnya, maka saya jadikan underscore. Ini menandakan seperti itu. Satu lagi Pak, apa? Nama mata kuliah. Oke, berarti saya tambahkan satu lagi di sini, yaitu nama mata kuliahnya. Ya, nama matkul, misalnya gitu. Oke, nah ini nanti infonya ditambahkan. Ini menandakan mata kuliah memiliki atribut, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan nanti lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kemarin mahasiswa dengan mata kuliah, itu hubungannya adalah many to many. Karena satu mahasiswa memiliki banyak mata kuliah. Pasti. Satu mata kuliah diikuti banyak mahasiswa. Satu mahasiswa, banyak mata kuliah itu one to many. Satu mata kuliah diikuti banyak mahasiswa, itu one to many. Sehingga mata kuliah dengan siswa hubungannya adalah many to many. Nah, seperti di awal saya jelaskan, relasi many to many pasti akan muncul sebuah tabel baru, adalah tabel junction atau tabel penghubung. Menghubungkan mahasiswa dan mata kuliah itu ya biasanya disebut dengan tabel detail atau junction. Nah, di sini nanti yang terkait dengan mahasiswa dan mata kuliah, tabel junctionnya adalah
tabel nilai. Maka di sini akan ada nilai. Ya, ini adalah tabel nilai. Karena ini nanti menghubungkan. Nah, nilai yang pasti akan ada NIM dan kode mata kuliah. Maka di sini nanti akan ada NIM dinilai. Cuma NIM ini sebagai foreign key alias kunci tambahan, maka tidak boleh ada underline-nya. Ya. Juga ada kode mata kuliah. Kode mata kuliah ini sebagai foreign key atau kunci tambahannya. Oke, maka tidak boleh ada garis bawahnya. Sekarang menghubungkan ini one to many. Ini nanti akan lock up. Ini sumber data, ini tujuan. Ya, lock up. Ini sumber data, ini tujuan. Berarti akan lock up. Sekarang mahasiswa dengan nilai itu one to many. Ya, nanti di sini akan muncul NIM lebih banyak lagi. Sehingga nanti saya menghubungkannya adalah seperti ini. Ya. Nah, dari tabel mahasiswa ke tabel nilai itu one to many. Sehingga saya akan menghubungkannya seperti ini. Oke, menghubungkannya seperti ini. Saya bikin agak tebal saja, biar kelihatan. Bentar ya, yang agak tebal. Oke, nah ya, tetapi menghubungkannya ini membutuhkan sebuah himpunan. Himpunan nanti taruh di sini. Nah, ya. Mahasiswa memiliki nilai. Dalam himpunan yang ada adalah kata sifat, bukan kata benda. Mempunyai, memiliki itu sifat. Berarti di sini nanti akan seperti ini, memiliki. Oke, akan memiliki. Nah, contoh gitu. Ya, ini himpunannya. Mahasiswa memiliki nilai. Ya, berarti nanti di sini adalah one, gitu ya. Di sini one, di sini adalah many, and one to many, nanti gitu. One to many. Di sini nanti akan sama. Mata kuliah dengan nilai gimana Pak? Akan sama. Mata kuliah dengan nilai nanti juga akan direlasikan. Mata kuliah dengan nilai. Ya, akan ada himpunan lagi. Himpunannya juga memiliki. Nah, nanti gini, Bro. Ini one, ya, di sini one, di sini many. Nanti gitu. Di sini adalah many. Ya. Nah, inilah, Bro. Sehingga many to many itu munculnya di sini. Di tabel penghubung nilai akan ada simbol 2, ya, n dan n itu many. Sehingga mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah many to many. Ini relasi yang kemarin kita bikin berdasarkan ya progress report atau transkrip nilai kemarin. Nah, nanti kalian konsep menyusunnya adalah kalau kalian sudah punya contoh bentuk struk data ya atau laporan sehingga kalian harus memecah ya, dibuatkan seperti yang kemarin, di list semua fieldnya ya, dipecah, dinormalisasi dalam bentuk universal dulu, kemudian dipecah dalam bentuk database tabel satu persatu. Dalam tabelnya kalian konsep struktur datanya apa saja dalam setiap tabel. Kemudian buatkan relationship-nya kalian menggunakan diagram, yaitu entitas relation diagram. Oke, setelah itu nanti kita baru paham tentang yang namanya struktur query language. Nah, begitu Bro. Jadi konsepnya urutannya seperti itu. Kalian nanti akan lebih paham. Masalah nanti pengolahan database-nya kalian menggunakan database Microsoft Access, menggunakan pengolahan database misalnya ya MySQL, tidak masalah. Cuma kalau basicnya nanti kalian membuat aplikasi yang aplikasi yang framework itu bicaranya adalah web database ya. Jadi web developer atau Android developer, kalian membuat Android, maka adalah bahasa MySQL yang kalian harus pahami.
Yang harus dipelajari di situ, bukan database access. Kenapa, Pak? Nah, sekarang kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi Android, kalian menggunakan Access, Microsoft Access, ya. Untuk install database kalian di HP kalian sudah berat duluan untuk Microsoft Access nanti. Satu database dari Microsoft bisa sampai 100 mega. Misalnya gitu. Ya, jadi akan berat aplikasi pasti. Makanya web apa nggak bisa pakai akses, Pak? Bisa web, Mas. Tapi webmu kalau nanti masuk hosting ya beratnya minta ampun. Loading setengah jam. Ya, baru bisa baca data nanti. Maka saya arahkan ke MySQL nanti Pak pengolahnya. Iya. Ya, nanti di situ. Makanya yang perlu kalian pahami dulu adalah dari beberapa teoritis, ya, teori tentang penjelasan bagaimana nanti mengkonsep database-nya. Makanya gitu. Nanti setelah materi database, baru kita akan masuk ke materi aplikatif, membuat aplikasi sederhana. Dasarnya apa, Pak? Database tadi dasarnya. Ya, nanti akan seperti itu. Makanya materi basis data, ya, ini logika dasar, ya, kalian mengolah sebuah analisa. Nanti gitu, dianalisa dulu. Kalian mau bikin aplikasi apa sih? Pak, saya mau bikin aplikasi tentang misalnya, ya, akuntansi, Pak. Harus dianalisa dulu, akuntansi itu gimana? Ya, akuntansi yang sederhana aja, Pak, perusahaan jasa, misal. Berarti kalian harus tahu dulu alurnya jasa gimana. Setelah tahu alurnya jasa, kalian harus mengonsep apa dulu. Di jasa itu saya harus membuat nanti, Pak, ya. Yang pertama pasti ada jurnal. Yang kedua pasti akan ada nanti buku besar. Yang kedua pasti akan ada neraca. Oke, rugi laba. Berarti kan punya beberapa step tadi. Dari setiap step tadi, berarti database-nya apa yang harus saya olah? Oh, saya harus membuat jurnal, Pak. Jurnal apa aja isinya? Misalnya, ada nomor rekening, Pak, ada nama rekening, ada debit, ada kredit, misalnya kan. Oh, berarti beberapa yang kalian sebutkan ini nanti adalah atribut yang ada dalam sebuah tabel. Harus diolah, kan gitu. Kalau saya mau membuat neraca, Pak, neraca isinya apa saja? Kan gitu. Berarti itu nanti harus diolah. Ya, itu gambarannya gitu. Nah, dari hal tersebut nanti, ini memang basic, Mas. Makanya nanti kalian apabila saya dapat project ya tentang membuat aplikasi, pasti yang saya minta dulu adalah buatkan database-nya dulu. Buatkan nanti struktur database-nya, tunjukkan saya. Kalau udah benar, baru saya izinkan membuat aplikasi. Ya, nanti akan seperti itu. Nah, itu, oke. Nah, ini gambarannya sederhana seperti itu. Berarti sebenarnya nantinya ya dari sampai pertemuan yang keempat ini ya, pertanyaan saya pengen tahu pemahaman kalian sejauh mana tentang database. Monggo silakan teman-teman ya, silakan ada pertanyaan dulu. Nanti saya kembangkan lagi. Silakan. Siapa? Suruh ada pertanyaan malah keluar itu ya. Silakan mungkin ya, yang belum paham silakan tanya dulu. Makanya usahakan sebisa mungkin kalian mengerjakan sendiri tentang analisa data. Kalau kalian pengen membuat sebuah aplikasi, kalau kalian pengen bisa membuat aplikasi apapun itu, basicnya ya mobile maupun basicnya web. Itu saran saya. Oke, monggo silakan yang ada pertanyaan. Bingung yang mau ditanyakan, Pak? Jelas. Kalian dijelaskan di situ malah ngerumpi sampai tonggone, repot ya, nah. Teman-teman, monggo silakan. Mungkin Angga, Reza, Triple Rizky. Waduh, ada 3 Rizkinya ya. Sedikit membingungkan, pasti Mas, karena logika. Oke. Gimana Pak supaya nanti memahami saya seperti itu? Sering mencoba dan latihan. Latihan seperti apa? Cari contoh bukti laporan. Tidak hanya struk dari kasir atau minimarket.
kalian punya misalnya contoh nota ya dari bengkel, punya contoh nota misalnya ya dari apapun itu, coba diolah. Nah, harus seperti itu, emang nggak bisa. Ya, nanti dari setiap kali mencoba tadi, ya, setiap kali mencoba tadi akan tahu apa. Kalau saya salah di sini, berarti saya kurang di sininya. Nah, nanti akan seperti itu. Ya, nah, iya mas, pasti. Informatika itu nggak bisa dihafalkan. Supaya lebih oke, gimana Pak? Sering dicoba latihan, itu senjatanya itu. Ya, ini bukan ilmu eksak, bukan ilmu pasti. Kalian hafalkan, 1 kali 1 pasti 1 Pak. Ini nggak bisa. Saya menerapkan seperti ini, ya kan? Biarpun nanti tujuannya ada sebuah nota. Nota apa? Misalnya nota transaksi Pak. Belum tentu dari yang kalian kerjakan semuanya adalah salah dan semuanya benar. Kenapa? Tergantung nanti ya permintaannya seperti apa, output hasil akhirnya seperti apa. Mungkin untuk versi yang A ya membuat barangnya tidak ada stok Pak, hanya harga saja. Tapi belum tentu di teman-teman lainnya karena sana dibutuhkan stoknya, maka harus ada stok, ya kan belum tentu. Contoh seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, siap-siaplah kalian saya kasih tugas. Contoh tugasnya saya tunjukkan. Ya, boleh diperhatikan. Ini simple tapi bulat, gampang ya. Oke. Contoh, perhatikan. Mungkin yang nggak kelihatan boleh tanya dulu, tak gedekan. Kurang padang ini. Bentar ya. Kelihatan nggak teman-teman? Tugas iyalah. Perhatikan, contoh ya di sini. Ini adalah sebuah dealer Suzuki untuk servis. Contohnya. Kelihatan di atas Suzuki Fajar ya. Untung bukan Suzuki Reza ya. Contoh, nota servis spare part. Kalian perhatikan, di sini ada beberapa bagian. Bagian yang di atas, jangan judul ya. Judul nggak usah. Judul nota servis nggak usah, itu kalian tulis sendiri bisa. Bagian yang pertama, kelompok yang pertama, ada R0000CK. Apa itu Pak? Itu adalah plat nomor. Plat nomor setiap sepeda itu pasti berbeda, tidak akan sama. Sehingga plat nomor itu dianggap sebagai nomor transaksinya nanti. Dia pasti primary key. Saya jelaskan. Di bawahnya itu atas nama pemilik. Tuan, alamat dan sebagainya. Sebelah kanan itu historinya sepeda. Sorry, ini penjelasannya sepedanya. Mereknya, tipenya apa, tahun warnya, ya. Kemudian kilometernya awal, kilometer terakhir, mekaniknya siapa. Di bawahnya, ingat di bawahnya, ini adalah kelompok kedua sebagai detail. Kemarin saya jelaskan kalian punya satu detail barang yang dibeli. Punya satu detail nilai mahasiswa. Ini ada 2 detail servis dan detail spare part yang dibeli. Loh kok ada 2 Pak? Kalian misalnya di bengkel itu belum tentu servisnya cuma 1 loh Mas. Servis ganti oli, servis tambal ban misalnya ya. Servis ganti pemilik misalnya gitu ya. Pemilik diganti di servis, nggak apa-apa ya. Berarti kan lebih dari satu servis nanti. Di bawahnya ini onderdil yang dibeli. Contoh kalian beli oli, ya kan? Tambah filter engine, ya, ganti ban dan sebagainya. Berarti kan di sini onderdil yang dibeli. Suku cadangnya apa saja. Sehingga di bawahnya akan muncul totalnya. Total servis sama total onderdil yang dibeli. Ada grand totalnya. Oke? Sip? Nah, di bawahnya apa Pak? Itu data kunjungan. Maksudnya apa? Sepeda ini datang ke bengkel ini sudah berapa kali? Itu muncul tanggalnya. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, gitu kan ya? Itu akan muncul historinya. Oke?
Nah, ini sebuah contoh. Kan nggak mungkin nota ini tiba-tiba jadi kalau tidak ada aplikasi. Gitu loh bro. Ya, kenapa Pak seperti ini? Ingat, hal-hal mungkin buat kalian ini sepele yang sering kalian buang kalau nerima seperti ini. Ya, ini buat konsumen mungkin nggak berfungsi, tetapi buat perusahaan sangat berfungsi karena bisa tahu laporannya. Oke, cuma di perusahaan nggak akan dicetak mungkin laporan seperti ini, disimpan sebagai database. Ya, apalagi contoh di Malang tuh banyak sekali showroom mobil plus service, bengkel-bengkel gede besar banyak sekali. Oke, nanti gitu. Ini contoh service. Nanti akan saya kasihkan lagi kalau hotel gimana Pak, kalau rumah sakit gimana Pak. Perlu tak kasih gambaran sedikit. Oke, cek semangat kalian. Ya, mungkin teman-temannya Malang tahu ada rumah sakit Reva Husada, ada rumah sakit Wafa Husada, ada rumah sakit Nirmala. Tak kasih gambaran. Ya, 3 rumah sakit itu aplikasinya yang bikin saya. Ya, sistem informasi rumah sakit. Mulai dari pasien masuk, diagnosa, opnam, dokternya siapa saja, perawatnya apa saja, tindakannya apa saja, sampai obatnya apa saja, sehingga munculnya rekap medik. Oke, aplikasi yang sudah jalan di sana dulu tahun 2010, wah istimewa bro. Tahun dulu ya, 150 juta, lumayan kan? Ya, gitu loh bro. Maksudnya apa? Ya, mungkin orang yang nggak tahu kalian di rumah dok ngerjakan seperti itu ya, tapi uangnya banyak. Dikira ngikut tuyul bro. Duh, iya, seorang IT itu kerjanya nggak kelihatan bro. Hasilnya yang memuaskan. Oke, jadi saya kasih gambaran seperti itu. Ya, demand-nya sekarang informatika itu turun karena dianggap sulit sehingga banyak mahasiswa yang tidak suka bahkan mengundurkan diri dari informatika. Lebih baik masuk jurusan yang sederhana mungkin, ya. Apa Pak? Masuk ekspor impor. Apa Pak? Masuk sekretaris. Ya, nanti diajari beauty class kalian ya, diajari jalan catwalk, ya kan lumayan ya. Seorang Angga nanti jadi Angga tulang lunak kan nggak masalah. Ya, misal. Ingat ya, sebagai brandware kalian kalau pengen menguasai IT, jadilah seorang analis dan programmer, bro. Oke, jangan operator. Operator sampai kapanpun ya cuma segitu-gitu aja kalian. Oke ya, nah ini saya kasih gambaran. Nah, Pak, apakah nanti saya sebagai seorang IT, ya, apakah bisa kerja di perusahaan? Lu jangan salah, mahasiswa informatika banyak yang di perusahaan sebagai IT, Mas. Yo gajinya ya besar, bahkan yang dikirim ke luar negeri, Pak, banyak. Ya, tuh, mumpung kalian masih muda, punya potensi pengen belajar lagi, ojo minder. Ya, kasih tugas sedikit ngeluh, masa Allah, ya Allah Pak, tugas terus, sumpek aku rasanya Pak. Ya, tugas ini sebenarnya untuk melatih kalian sejauh mana kemampuanmu. Halo Mas, kalau kemampuan kalian cuma copy paste saja, ya percuma kamu kuliah Mas. Oke, enggak, ini saya kasih motivasi kalian ya. Tapi kondisinya sekarang online Pak. Ingat, kondisi seperti ini jadikan sebuah motivasi. Ingat, ya bukan malah melempem. Males aku Pak. Ya, semua orang punya titik jenuh Mas. Tapi seusia kalian kalau punya titik jenuh itu kebangetan. Kenapa Pak? Mohon maaf ya, mungkin kamu mikir apa sekarang? Ya, mikir apa? Mikir pendapatan Pak. Mayoritas masih ditanggung orang tua. Nggak usah mikir itu. Ya, jomblo Pak, lu nggak masalah Mas. Jomblo itu bukan kiamat kok. Ya, jomblo berapa kali? Ya, oke lah. Kalau misalnya sudah berapa kali, 4 kali putus Pak jadi jomblo. Ya kalau udah 3 tahun jomblo jadinya zombie. Apa Pak? Jomblo biadab.
Ojo dipikir iku lah. Saya kasih tahu ya, saya kasih gambaran. Semangat tetap, belajar oke. Jadilah seorang IT yang benar-benar IT yang menghasilkan sangat banyak. Ingat, mungkin sekarang kalian belum apa-apa karena belum bisa mengerjakan apa-apa dan sebagainya. Oke? Cewek mungkin nggak akan ngelirik, Mas. 5 tahun ke depan kamu jadi seorang IT yang berpenghasilan gede, kamu tinggal milih, Mas. Pengen kayak opo? Oke. Ini berkuasa sekarang, Mas, bukan munafik. Ini berkuasa. Kamu jangan iri, jangan minder kalau banyak cewek cantik minta ampun tapi lanange buruk. Ya, bulak. Kenapa, Pak? Ya karena ceweknya nyaman, minta apa-apa dikasih. Mau ke salon dikasih, belanja dikasih, minta ini dikasih. Nyaman. Kamu bisa milih, Mas. Oke? Cewek dewasa sekarang tuh butuhnya nyaman, semua ada. Ya, buset lah ada cewek ngomongnya, enggak Pak, saya pengen dari nol. Buset, omong kosong untuk sekarang itu. Makanya kalau kalian misalnya dibilangin sama cewek, "Oh, dasar cowok kere." Ya wajar, kamu harus nyadar diri. Jangan menghina cewek, dasar cewek materinda, itu salah. Ya, memang tuntutan. Makanya sekarang gimana? Kalian harus termotivasi dengan itu. Kalau kamu sudah stay oke, sudah berpenghasilan besar dan sebagainya, ya tinggal milih, tinggal tunjuk. Oke? Kamu sama cowokmu dikasih uang berapa tiap minggu? Alah Mas, gak pernah dikasih. Paling cuma lesehan makannya. Ya Allah, kasihan. Ikut saya aja yuk, tak kasih 1 juta 1 hari mau? Cewek mana yang nolak? Ya pasti mau. Itulah kekuatan kalian nanti biar cepat sukses. Oh iya bro, cek gak jadi zombie. Ya, maksud saya apa? Buat motivasi kalian, biar semangat. Sekarang, masa-masa sekarang bukan masa-masa yang buat kalian melempem, harus semangat dengan kondisi seperti ini. Ingat, peluang banyak. Saya kasih gambaran, di kondisi yang COVID seperti ini, masih banyak lowongan yang ngasih info ke awareness. Bahkan, ya, ada 4 informasi lowongan pekerjaan informatika. Serius ini, saya nggak bohong. Ada 4 perusahaan yang minta anak IT yang menguasai Laravel, Pak, yang menguasai PHP. Ini serius. Nah, kesempatan ini loh, bro, maksud saya kalau kalian mau, itu nanti yang diterapkan. Ojo melempem dhisik ya. Kebanyakan teman-teman yang mohon maaf, saya sudah, itu nggak usah dibahas lah. Teman-teman yang mundurkan diri, waduh Pak, saya nggak mampu Pak, otak saya udah nggak mampu, nggak kuat mikir. Kamu hidup tuh nggak kuat mikir loh, mikir apa? Kalau nggak mau mikir mati ya wes. Oke, ini jangan jadikan sebuah patokan kalian nggak semangat, harus semangat. Ingat loh ya, kalian mesti punya tanggung jawab. Apa Pak? 1, membahagiakan orang tua. Oke, pacar nomor sekian nggak dipikir sih. Yang bucin-bucinin dilai sih. Membahagiakan orang tua. Kalau orang tuamu sudah bahagia, doanya akan semakin oke, derajatmu akan semakin naik. Bolehlah silakan mencari pasangan. Tinggal milih awakmu. Pengen model kayak opo? Ya. Cewek sekarang tuh nggak butuh ganteng tok, Mas. Mangan ganteng nggak akan wareg. Oke? Cowok-cowok yang ganteng, yang badannya six pack dan sebagainya, biasanya nggak suka cewek. Oke ya, ini kita kasih gambaran. Soalnya saya juga agak-agak, ya Allah kenapa ya teman-teman sekarang dengan situasi seperti ini, kondisi ini malah ngedrop. Harusnya cepat semangat. Ya, untung aku elek Pak, gak apa-apa nyadar. Ya, elek penting sugih ya, timbang ganteng gak ada apa-apa, nggak masalah. Ya, ini motivasi. Jadi teman-teman seperti itu ya, semangat terus. Ya, saya pengen kalian semangat terus. Masih satu kelas ini lanang tok gak masalah. Orang masalah lanang tok, aku malah seneng. Ya. Oh, no wedok iya lali ya. Denny bencong, Pak. Gak apa-apa ya. sorry. Ono wedoke telu kan, ada Inge, ada Dalu, ada siapa lagi nih? Kok nggak ada? Sri. Oh iya, Sri Kano.
Oh ada. Dewi. Oh Dewi ada. Oke. Doni yang nggak ada bro. Nggak apa-apa. Ya teman-teman ya. Saya pengen kalian tetap semangat. Serius. Pak, saya pengen membuat ini gimana Pak? Boleh konsultasi silakan. Nanti kalau sampean oke dan sebagainya, bisa saya salurkan ke beberapa perusahaan developer yang membutuhkan IT. Di Malang tuh banyak. Ada kapanlagi.com. Ya, ada 3PM. Banyak, ada Global Solusindo, ada Citra Visi Mega Abadi itu yang selalu mengirimkan anak-anak ke luar negeri. Loh, ini serius. Mahasiswa tahun kemarin yang sekarang posisinya di Kamboja sama Vietnam, ya, itu gaji pokoknya tiap bulan udah 30 juta, bro. Gaji pokok tok. Mesnya dapat apartemen. Kurang enak ya apa kamu? Seusia kalian, anggap usia 20-an lah ya, 21, tiap bulan dapat income-nya segitu. Jangankan ninja, bro. Samurai bisa kamu beli 1 bulan itu. Oke. Rata-rata kan sekarang cowok-cowok ganteng-ganteng ini kan, mayoritas rata-rata. Dompetnya tebel, tak akui dompetnya tebel. Coba kamu buka. Isinya mbako ambil lintingan, bro. Apes ya. Semangat bro ya. Tugasnya saya kasih, ingat, perhatikan dulu. Tugas ini nanti yang perlu kalian konsep ya, dari contoh layout ini nanti. Yang kalian konsep pertama yaitu terkait dengan normalisasi data. Jadi yang pertama nanti adalah normalisasi data. Jadi dipecah ya. Yang kedua, struktur database-nya. Berarti kalian buatkan tabelnya, tipe datanya apa, size-nya berapa. Struktur data. Oke. Yang ketiga adalah entitas relation diagram. Kalian buatkan ERD-nya. Jadi ada 3 nanti di situ ya. Dari layout yang saya kirimkan, nanti kalian buatkan normalisasi data, struktur data, dan entitas relation diagram. Habis ini gambarnya saya kirimkan. Sabar. Oke ya. Bentar ya. Saya buka classroom-nya. Tambahkan tugasnya. Cek kapok.